Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari ayat 1 sampai dengan 9. Intinya adalah bahwa kita masing-masing selalu bekerja keras. Kita yang normal, kita berusaha keras untuk mempertahankan kehidupan. Cuma ada orang yang mencari penghasilan untuk penghidupan. Penghidupan itu ada yang dianggap sebagai tujuan dan ada yang menganggap kehidupan itu hanya sarana. Yang menganggap sebagai tujuan, mereka menganggap hidup ini hanya sekali ini saja, maka mereka ingin menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka mereka mencari harta sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa memenuhi semua keinginan mereka, karena mereka menganggap hidup ini tujuan. Tapi ada, yaitu orang-orang yang beriman, menganggap kehidupan ini hanya sarana, hanya bekal, hanya modal untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Oleh karena itu mereka hidupnya dibagi. Ada waktu dan tenaga dan pikiran yang dialokasikan untuk mencari duit, tapi ada waktu, tenaga dan pikiran yang dialokasikan untuk beribadah dan meningkatkan kualitas pribadi dalam keimanan. Maka pola hidupnya beda, ya, pola hidup dua kelompok ini berbeda. Tentu kelompok yang pertama saya sebutkan tadi, mereka ciri khasnya hidupnya bersenang-senang, enak, serba enak. Sedangkan kelompok yang kedua yang saya sebutkan tadi, kehidupannya penuh dengan keprihatinan, kehati-hatian, hati-hati jangan sampai perilaku sekarang ini di dunia ini membuat hidup nanti di surga di akhirat itu sengsara. Maka ciri khas penampilannya beda. Nah, orang yang kelompok kedua ini tidak terlalu gembira lahiriah, tapi mereka senang. Mereka senangnya karena hidupnya tentram. Mereka hidupnya tentram tapi tidak bergejolak. Sedangkan kelompok yang pertama itu hidupnya bersenang-senang dan gejolak. Sebagaimana kita ketahui, orang kalau lagi senang kan cenderungannya menari-nari, ya, menari-nari, melompat-lompat dan sebagainya yang dinamis. Yang ini, yang kedua ini kecenderungannya hidupnya tenang, ya, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Sehingga kadang-kadang digambarkan bahwa bagi kelompok yang pertama, kehidupan di dunia ini surga. Bagi kelompok kedua, kehidupan di dunia ini penjara, ya. Jadi beda. Nah, nanti ketika di akhirat berbeda. Ketika di akhirat, kelompok yang pertama ini sengsara, sedangkan kelompok yang kedua mereka akan berkumpul dalam keadaan gembira. Jadi gembiranya dicadangkan untuk kehidupan di akhirat, ya. Kegembiraannya itu dipesan dan dicadangkan untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, pada ayat yang kita pelajari yang lalu itu karakternya atau keadaan orang yang kelompok kedua yang dibahas, kelompok kedua dulu, mereka mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan, kitab pertanggungjawaban dengan tangan kanan, dan mereka dihisab dengan cara yang mudah, lalu mereka kembali kepada keluarga dengan gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, di ayat ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, kita akan membahas kelompok yang satu. Mereka di dunia kehidupannya itu senang-senang. Nanti kebalikannya ketika di akhirat mereka sengsara. Dan mereka ketika menerima buku pertanggungjawaban itu mereka menerima ada kalanya dengan tangan kiri atau dengan punggung. Mari kita baca
ayat ke-10 sampai ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang yang diberikan kitabnya itu dari arah belakang. Kok dari arah belakang? Di ayat yang lain tidak disebutkan dari belakang, tetapi dengan tangan kiri. Seperti misalnya di surat Al-Haqqah, Allah menyebutnya wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dua ayat ini tidak harus bertentangan, karena artinya ada kalanya orang-orang kelompok kiri itu menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang menerima kitabnya itu dengan tangan kirinya. Tapi di surat Al-Insyiqaq ini Allah menyebutnya dari arah belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wara' itu dari belakang, dhahrihi punggungnya. Kok bisa demikian? Kita memahaminya antara lain bahwa ketika di padang mahsyar, orang-orang yang soleh itu sudah dikelompokkan di sebelah kanan dari padang mahsyar. Mereka menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kanan, dan mereka dialokasikan, ditempatkan di sektor kanan. Jadi serba kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena di sebelah kanan ini dekat dengan pintu surga. Kita bisa bayangkan mereka berada di satu arena yang dekat dengan pintu surga. Pintu surga itu sejuk, maka angin yang keluar dari surga itu sejuk, sehingga orang-orang yang berada di sektor kanan itu tidak merasakan terlalu panas dari terik matahari. Nah, ini akan terasa sekali kalau misalnya kita kalau kita berada di suatu kota yang kebetulan musimnya panas sekali. Itu seperti kalau di Makkah pada bulan-bulan Juli Agustus. Kebetulan saya dulu pergi haji pada bulan Juli Agustus, temperaturnya sampai lebih dari 40. Nah itu ketika berjalan panas sekali. Nanti kalau ada toko pintunya buka, wah, kita merasakan dingin sejuknya udara yang keluar dari toko. Bila perlu masuk dulu supaya badannya tidak terlalu panas. Nanti keluar lagi, lari, ada toko masuk lagi. Itu situasi di dunia yang temperaturnya hanya sekitar 40-an. Itu panas sekali. Nah, di sektor kanan ini mereka dekat dengan pintu surga. Pintu surga itu banyak, tidak hanya satu. Dan anginnya menghembus ke arah sana, bukan hanya sejuk tapi juga harum, ya, harumnya buah segar, ya. Kalau buah busuk, itu baunya nggak enak, tapi kalau buah segar enak. Sedangkan orang-orang yang saya sebutkan kelompok pertama tadi, mereka indikasinya menerima buku pertanggungjawaban pakai tangan kiri atau dari punggung. Kok dari punggung? Karena mereka di situ panas sekali. Panasnya itu bukan hanya dari matahari, tapi juga dari hembusan angin dari neraka. Mereka sudah ditempatkan dekat dengan neraka. Dalilnya apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu letaknya dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka wa burrizatil jahimu lil ghawin.
Neraka jahim itu dibuat kelihatan nyata. Burrizat, dibuat kelihatan nyata. Kelihatan nyata berarti dekat. Nah, kedekatan itu tentu mendapatkan hembusan udara dari api panas sekali. Makin mendekati pintu neraka, makin panas, diibaratkan itu keringatnya banyak sekali. Nah, itu diibaratkannya itu ada yang keringatnya sendiri itu sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut. Itu sebenarnya menunjukkan betapa panasnya di sana dan betapa sengsaranya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita mengeluarkan keringat, kerja di sini saja, keringat itu kan bersama dengan cairan yang keluar itu, keluar juga kalori. Kalori yang keluar dari tubuh kita itu membuat lemes. Nah, kalau panas sekali, kalorinya banyak, mereka tidak kuat berdiri. Mereka berjalan dengan merangkak. Nah, karena merangkak, malaikat mau menyerahkan buku pertanggungjawabannya, enggak usah nunggu lama-lama, udah taruh aja di punggungnya. Jadi ada kalanya dengan tangan kiri untuk mereka yang masih berdiri, dan ada di punggungnya untuk mereka yang merangkak dan tangannya pun di tanah. Nah, fasawfa yad'u thubura, mereka itu akan mengeluh, berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Yad'u thubura itu, coba kalau kita perhatikan di ayat ini, buku terjemahnya ini saya copy paste dari terjemahan Departemen Agama. Yad'u thubura disebutkan atau diterjemahkan sebagai berteriak, celakalah aku. Yad'u, memanggil-manggil, berteriak-teriak, thubura, celakalah aku. Tapi kita perhatikan di surat lain, di surat Al-Furqan ayat 13-14, Allah juga menyebut thubura. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'au hunalika thubura. Sama-sama pakai da'au hunalika thubura, tapi terjemahannya nanti ada teksnya. Sama-sama da'au thubura, tapi di situ diterjemahkan sebagai mengharapkan kebinasaan. Aduh, hancur saja aku ini. Hancur leburlah saya ini. Mereka mengharapkan. Jadi da'au itu memanggil-manggil untuk mengharapkan, seperti doa. Itu sebenarnya terjemahan ini, kalau kita melihat mengapa terjemahannya kok beda-beda, mungkin dari kesalahan penerjemah, tapi mungkin juga benar ya. Saya lebih suka berprasangka baik. Kalau kita perhatikan di surat Amma Yatasa'alun, mereka mengharapkan ya laitani kuntu turaba. Ya, seandainya saja saya ini menjadi debu. Jadi mereka lebih suka jadi debu, karena kalau jadi debu tidak merasakan sakit, tidak merasakan sakitnya panas. Jadi kalau di Al-Furqan diterjemahkan sebagai mengharapkan binasa, itu ada cantelannya, yaitu di surat Amma Yatasa'alun, ya laitani kuntu turaba. Ini saya menyebutkan seperti ini sambil mengajak berprasangka baik kepada orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ya, lebih banyak orang yang lebih pintar dari kita daripada yang kita lebih pintar. Oleh karena itu, kalau mereka menerjemahkan berbeda, kita coba cari cantelannya apa. Oh, ada cantelannya di sana. Oke, baik, kita terima. Ya, kita jangan buru-buru mencemooh. Cara mencemooh bisa. Misalnya di surat Al-Insyiqaq itu kan disebut yad'u thubura. Yad'u kan dari kata da'a yad'u. Di surat Al-Furqan juga pakai da'au hunalika thubura, pakai kata da'a yad'u, sama. Maf'ul bihnya, objeknya sama, thubura, tapi terjemahkan beda. Ya. Kenapa terjemahkan beda?
konteks kalimatnya beda. Nanti kita akan ketemu insyaallah. Terus wayasla sa'iro, dan orang itu akan masuk ke api yang menyala-nyala. Sa'ir itu artinya api yang menyala-nyala. Maka kadang-kadang neraka itu disebut sa'ir, kadang disebut jahim dan sebagainya, karena itu karakternya neraka itu. Nah, sa'ir itu artinya api yang menyala-nyala dengan mata, dengan lidah api yang tinggi sekali. Di sini disebutkan wayasla itu artinya nyemplung. Nyemplung itu orang dari ketinggian, lalu terus di bawah itu misalnya ada jurang, dia berjalan sendiri lalu masuk, itu nyemplung kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Apa itu? Bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesianya? Masuk dengan sendirinya. Tapi ada mencebur ya, menceburkan diri, mencebur. Ada di surat yang lain bukan mencebur, tapi wa idza ulqu, ketika mereka itu dilemparkan, dimasukkan. Jadi ada kalanya mereka itu masuk dengan sendirinya, ada kalanya dilemparin oleh malaikat. Kok bisa begitu? Nah, ini saya mengajak untuk mengimajinasi. Sejauh-jauhnya kita mikir itu hanya sampai ke imajinasi, karena Al-Quran menerangkan seperti itu dan kita belum pernah melihat, lalu terus kita membayangkan kira-kira kayak apa ya. Misalnya yang disebutkan oleh Allah di surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru. Orang-orang yang kafir itu digiring bersama-sama ke arah neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru, digiring berkelompok-kelompok. Kalau berkelompok-kelompok mereka itu berjalan bareng, yang di belakang itu didorong ke depan, otomatis kan yang di depan itu ikut kedorong dari belakang, nggak bisa berhenti. Ini yang seperti yang terjadi di Mina dulu, karena berdesak-desakan, stampede ya, berdesak-desakan, yang belakang banyak sekali mendorong di depan nggak bisa berjalan, lalu roboh, jatuh, keinjek-injek. Itu yang di Mina. Nah, ini kedorong dari belakang, di depan itu neraka. Tapi Allah itu Maha Penyayang, sampai penghuni neraka pun masih disayangi oleh Allah. Kalau kita perhatikan di surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, ketika mereka sampai di depan pintu, baru dibuka pintunya. Jadi ketika mereka berbondong-bondong menuju ke pintu neraka, pintunya itu tertutup. Beda dengan surga. Kalau surga itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza mohon maaf, sehingga ketika mereka sampai di depan pintu, wafutihat, di situ ada kata wawu itu sedangkan atau wail, pintunya sudah terbuka. Jadi kalau surga pintunya sudah terbuka. Nah, kalau sudah terbuka itu kan angin keluar kan gampang. Tapi kalau neraka tertutup. Dan di surat itu diserangkan, orang yang mau masuk surga tidak ditanya apa-apa. Malaikat nggak tanya satu kata pun, hanya mengatakan salamun alaikum, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Karena pertanyaan itu ganggu. Bertanya, dia menjawab satu kalimat saja, itu berapa detik terhambat. Jadi Allah begitu sayang calon penghuni surga, jangan dihambat sedetik pun.
malaikat kamu jangan nanya-nanya ya. Jadi, begitu sampai di situ, selamat ya, selamat, beruntung kamu, beruntung kamu. Tapi yang di neraka ditanya dulu, ditanya, bukankah dulu itu ada utusan yang memberikan peringatan kepada kamu? Kamu kenapa ke sini? Iya, saya dulu memang diberi peringatan, tapi saya bandel, saya tidak mau. Jadi pertanyaannya itu ada beberapa pertanyaan yang berarti menunda. Jangan buru-buru masuk, sekaligus ngecek, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah tapi masuk neraka. Dan dengan di sini mulai dari awal aja, orang yang tidak bersalah kok bisa masuk penjara itu gimana itu? Ya, buktinya saja tidak ada. Misalnya, ini orang ini dikatakan pembohong. Kenapa pembohong? Bilang bahwa si ijazahnya itu palsu. Tapi ijazah yang palsu atau asli ini tidak didatangkan sebagai bukti. Tanpa barang bukti, orang ini bisa masuk penjara bertahun-tahun. Di neraka nggak ada. Di neraka hanya orang yang betul-betul bersalah. Ya, coba kita perhatikan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahanam dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sampai mereka itu tiba di neraka itu, futihat abwabuha, baru dibuka pintunya. Tapi sebelum itu, waqala lahum khazanatuha, penjaganya itu bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza? Bukankah utusan-utusan udah datang kepada kalian? Mereka membacakan ayat-ayat Quran dari Tuhanmu, ayat-ayat peringatan dari Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi kamu peringatan terhadap pertemuanmu di hari ini. Mereka jawab, qalu bala, betul memang ada ustadz yang memberi peringatan, ada teman yang memberi peringatan, ada orang tua saya yang memberi peringatan. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, tapi memang keputusannya benar bahwa orang kafir berhak mendapatkan siksaan. Jadi setelah dapat pertanyaan begitu, baru mereka masuk. Karena ini ada satu kasih sayang Allah itu penundaan. Janganlah kamu buru-buru sengsara. Di sana itu sengsara sekali. Jangan usah buru-buru. Satu. Yang kedua, sekaligus dipastikan tidak ada orang yang masuk neraka tapi salah alamat. Nggak ada. Ya. Beda dengan orang-orang yang beriman, itu wasiqal ladzina taqaw ila, ya yang dia terus sedikit, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya itu digiring menuju ke surga. Zumara, secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat. Perbedaan ini dan yang satu tadi, di sini wa futihat ada wawu. Wawu itu artinya sedangkan atau padahal. Bahasa Arabnya itu namanya wawu haliyah. Wawu hal. Hal. Hal di bahasa Indonesia kan menjadi pada hal. Pada hal. Kita tidak punya huruf hak, jadi kita bilang padahal. Ya, jadi mereka sampai di pintu, padahal pintunya sudah terbuka. Bahasa Inggrisnya padahal di sini while the doors are open. Ya, pintunya banyak. Abwab, babun satu pintu, abwab pintunya banyak. While the doors are open. Wa qala lahum khazanatuha, penjaganya surga itu mengatakan, salamun alaikum, selamat ya, salamun alaikum. Ini yang disukai oleh teman-teman kita, ya, seperti Pak Andi, Ramadan kalau ketemu mesti assalamualaikum, assalamualaikum, jangan sampai keduluan. Thibtum fadkhuluha khalidin, beruntung kalian, beruntung kalian, silahkan masuk ke surga selama-lamanya tanpa ditanya.
Jadi ini salah satu bukti bahwa Allah itu penyayang. Orang yang akan mendapatkan kenikmatan jangan ditunda. Orang yang akan mendapatkan siksaan jangan buru-buru. Ketika kita berbuat dosa, tidak langsung kita tuh dihukum oleh Allah. Di dunia ini tidak langsung dihukum oleh Allah. Karena apa? Menunggu. Tobat enggak dia? Ya? Jadi kalau kita lihat misalnya, ini kok ada orang-orang memegang kekuasaan, tetapi berbuat semena-mena. Orang tidak salah dipenjara, duit dicuri dan sebagainya. Kok dibiarkan saja? Oh, dibiarkan saja itu ada dua hal. Satu, Allah menyayangi, barangkali dia atau mereka itu nanti tobat. Ya, coba biarin aja. Sadar nggak? Kalau tidak mau tobat, yang kedua, biar dosanya makin banyak. Kalau dosanya makin banyak, udah nggak usah ditanya lagi. Orang melihat itu, nah jahat nih, orang jahat nih. Ya, kan ada orang yang datang ke KPK, diteriakin orang, nerokok kowe. Pakai bahasa Jawa. Nerokok kowe. Ya karena kebetulan di situ ada orang-orang Jawa, orang-orang Pati yang kebetulan ada urusan dengan KPK, berkerumun di situ, terus ada orang datang gitu, bajingan gitu. Nah, itu karena sudah mendapatkan peringatan, tapi dia bandel terus. Nah, satu, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kalau dia nggak mau segera bertobat, ya karena salahnya menjadi makin banyak, lalu kena OTT. Itu di dunianya. Ya akhirnya juga begitu. Ya, kembali ke wa yasla sa'ira ini. Orang-orang yang kelompok kiri itu di samping disebut ashabus shimal, juga disebut ashabul masy'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka adalah pemilik kecelakaan. Ashab itu dari kata sahib. Sahib itu artinya banyak, ya. Kalau sahib dalam pergaulan itu namanya teman dekat. Sahib jamaknya sahabah. Kita menyebut sahabah untuk satu orang. Bahasa Arab sahabah itu jamak, ya. Oh, dia sahabatku. Kalau bahasa Arab huwa sahibi, ya. Kalau karena sahabah itu jamak. Nah, sahib juga dipakai sebagai arti penghuni. Misalnya saya menyewa rumah atau kamarnya Pak Basuki, pemiliknya Pak Basuki, tapi sahibul baitnya saya, ya. Siapa sahibul baitnya sini? Oh, Riksa, yang sewa. Jadi sahib itu yang menghuni. Jadi ashabun nar itu bukan berarti pemilik neraka, tapi penghuni neraka. Ya, di sini. Nah, sahib juga bisa berarti pemilik. Ashabul masy'amah itu artinya kecelakaan. Jadi orang-orang yang memiliki kecelakaan, memiliki kesalahan artinya yang bernasib celaka. Tentu celaka karena mereka sengsara. Terus saya teruskan dengan ayat yang relevan lagi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang menerima buku pertanggungjawabannya dengan tangan kiri, mereka mengatakan, aduh, kalau begini nggak usah ada buku pertanggungjawaban, gimana sih? Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Jadi kok ada buku-buku begini sih? Mereka karena apa? Mereka mendapatkan, ya Allah, ternyata semua yang aku lakukan, besar maupun kecil, terang-terangan maupun sembunyi, semuanya ada di sini. Saya nggak menyangka. Salahmu aja nggak menyangka. Kenapa nggak menyangka? Tidak informed, tidak mendapatkan informasi. Kenapa nggak dapat informasi? Nggak pernah ngaji.
Jadi kita mesti rajin-rajin ngaji. Ya meskipun kita ngaji sambil ngantuk-ngantuk, 1-2 kalimat kan ada yang kita terima begitu. Nanti ngaji 1 kalimat yang masuk, ratusan kalimat lepas. Ngaji lagi 1 kalimat lagi masuk, ratusan kalimat lepas. Nggak apa-apa, lama-lama kan menumpuk gitu ya. Terus walam adri ma hisabia. Aku nggak tahu dulu bahwa ada hisab ini, nggak tahu. Ya salahmu sendiri, nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu tuh, misalnya aku nggak tahu ada undang-undang anti korupsi, itu salahmu sendiri. Kalau di negara itu kan begitu disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh presiden, udah masuk ke lembaga apa namanya? Berita negara, masuk di berita negara. Begitu sudah dicetak, dimasuk di berita negara, itu dianggap semua rakyat Indonesia sudah tahu. Kalau tidak tahu, salahnya sendiri gitu. Padahal baru 1 jam itu orang yang di pelosok-pelosok harus sudah tahu. Gitu. Orang begitu melanggar sudah terkena. Nah, ini peraturan-peraturan agama juga begitu. Loh kan sudah ada Qur'annya. Kok kamu nggak tahu? Salahmu sendiri, kamu nggak pernah datang ke pengajian. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aku kirain dulu tuh mati itu sudah mati, sudah habis. Oh, salahmu sendiri, pakai logika yang cetek. Logika yang cetek itu maksud saya adalah bahwa banyak orang menganggap suatu gejala itu benar kalau bisa dibuktikan secara empiris. Bisa dibuktikan secara empiris itu antara lain bisa dibuktikan, bisa diamati dengan indera. Kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris, salah. Ada orang banyak ya, bahwa di YouTube, video YouTube juga banyak, katanya akan bisa hidup kembali setelah mati. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada orang-orang yang mati kemudian hidup lagi. Timingnya belum datang. Kalau timingnya belum datang ya nggak bisa mereka hidup kembali. Nah itulah mereka tuh pikirannya cetek karena dianggap semua itu bisa dibuktikan sekarang. Nggak bisa. Bahwa saya besok akan mati, suatu saat akan mati. Buktikan, nanti begitu membuktikan dia udah mati, udah nggak bisa lagi. Jadi kalau belum tiba waktunya mati, ya kita nggak mati. Kalau belum tiba waktunya untuk dibangkitkan kembali, ya nggak bisa dibangkitkan. Secara teknik saja, itu kalau nggak salah Silaban yang mendesain Istiqlal, Masjid Istiqlal, dia mengatakan ini dalam 100 tahun tidak akan rusak. Karena perhitungan dia materialnya begini-begini, strukturnya seperti itu dan sebagainya, 100 tahun tidak akan rusak. Terus Silaban coba buktikan omonganmu 100 tahun tidak rusak. Nggak bisa, umurnya lebih pendek kok, umurnya lebih pendek. Ya jadi itu artinya orang yang pikirannya cetek. Maka kita jangan berpikiran cetek. Beruntunglah kita jadi orang Islam. Sekarang ini orang-orang Eropa, termasuk ada seorang Perdana Menteri yang mengatakan bahwa ini dulu mereka itu menghindari kekuasaan gereja yang mengungkung mereka, tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu mereka memakai cara berpikir sekuler. Ternyata makin hari makin liar, makin terjebak dalam keburukan yang mereka ikuti, yaitu liberalisme dan sebagainya. Nah, yang bisa menanggulangi itu hanya Islam. Nah, orang anak-anak muda di Eropa udah mulai memahami bahwa ternyata Islam itu jawaban yang bagus, sehingga Islam menjadi laris. Nah, Perdana Menteri itu ada di Quran Inggris itu dikatakan bahwa maka caranya orang Islam harus dihancurkan, jangan sampai orang Islam bisa melaksanakan Islamnya. Orang-orang Islam jangan sampai bisa melaksanakan agamanya sendiri, karena kalau mereka melaksanakan agama sendiri nanti akan terbukti bahwa inilah cara-cara hidup yang paling baik. Nah, terus
Mereka lalu memusuhi. Jadi mereka itu tahu bahwa mereka itu salah, tetapi mereka tidak mau balik. Karena apa? Mereka sudah terlanjur berkuasa. Orang kalau sudah terlanjur berkuasa itu nggak mau turun. Itu di mana-mana ya. Mungkin suatu saat kita bisa bicara mengenai cycle of power ya. Cycle of power, siklus kekuasaan. Itu selalu begitu. Jadi itu berulang lagi. Karena ada mekanisme, tapi akhirnya suatu saat waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak pasti menang. Yang lepas yang batil, yang salah pasti hancur. Kok sekarang belum hancur ya? Ya mungkin sekarang lagi dalam proses. Nanti suatu saat akan muncul kebenaran. Tapi kebenaran itu akan berlangsung lama nggak? Enggak. Karena begitu ada penguasa yang baik, orang-orang yang jahat itu ciri khasnya itu rakus, dengki dan sebagainya. Ini ingin merebut kekuasaan. Nah, orang-orang yang baik ini sudah dipegang oleh orang yang baik, orang yang adil. Terus orang-orang yang soleh-soleh itu tenang hidupnya. Karena tenang, nggak mikirin kekuasaan. Karena nggak mikirin kekuasaan, ini kan merebut kekuasaan terus. Suatu saat akan dipegang, kepegang mereka. Nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan. Terus nanti akan terjadi kehancuran. Kehancurannya itu apa? Saya baca di buku sosiologi. Itu bahwa nanti akan ketemu people power. Jadi people power itu nanti akan mengoreksi, nanti muncullah kebaikan. Ini yang kita lihat di Nepal itu. Nggak tahu nanti apakah ini karena ini orang wanita tua itu apakah bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan kepemimpinan yang baik. Ya, terus ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak ada gunanya di sini. Ma'aghna dari kata ghani. Ghani itu artinya tidak butuh, tidak berguna. Maliyah, ini seperti yang tembari, asalnya mali. Kemudian supaya bunyinya sama-sama begitu, lalu ditambah dengan hak mati. Hartaku tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Gimana harta bisa bermanfaat? Duit itu, rupiah saja di Indonesia berguna, tapi begitu kita bawa ke Swiss nggak berguna. Kita mesti tukar, baru dari negara ke negara lain. Bagaimana uang di dunia bisa berlaku di akhirat? Nggak bisa. Kamu kekayaanmu seberapa pun nggak bisa. Kamu punya mobil puluhan, sepeda motor puluhan, rumahmu puluhan, nggak ada gunanya, nanti hancur kok. Di akhirat itu alamnya sudah berbeda. Jadi ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, kerajaanku, kekuasaanku hancur. Gimana nggak hancur? Kita tuh bisa mendapatkan kekuasaan kan kalau punya pendukung. Bagaimana kalau pendukungnya sama-sama di neraka, ya nggak bisa menolong. Ya. Atau pendukungnya ada yang masuk surga, yang di surga nggak bisa menolong orang neraka kalau mereka itu ingkar kepada Allah. Jadi nasib mereka itu begitu mengenaskan. Nah, karena itu mereka ingin binasa saja. Ini yang saya sebutkan wadu'u thubura. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan, ketika mereka dilemparkan. Nah, ini ada cara yang dilemparkan. Melemparkannya gimana? Melemparkannya itu ada yang dipegang ubun-ubunnya, rambutnya lempar. Ada yang ubun-ubun dan kaki. Jadi malaikat yang satu pegang kaki, yang satu pegang ubun-ubun kepala. Terus dilempar. Ya. Itu cara melemparnya. Maka namdoyekan, mereka dilemparkan ke neraka di tempat yang sempit. Loh, neraka kok sempit? Neraka itu luas, tetapi tempatnya itu penuh batu-batu besar. Penuh batu-batu besar. Kalau batu-batu itu kebetulan membuat lingkaran atau membuat garis yang rapat.
Orang dilempar ke situ, itu taunya neraka itu sempit. Ketika mau keluar harus mendaki batu. Baru mendaki batu itu makin ke atas makin panas karena kan ada api. Makin panas dia nggak kuat, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Makanya artinya ketika mereka mau keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan laginya itu ada kalanya seperti tadi, dia sendiri tidak mampu untuk melanjutkan pendakian batu yang besar. Terus ada kalanya malaikat yang jaga nggak bisa balik. Itu jadi mereka ditempatkan di tempat yang sempit. Muqarranin itu artinya bersama-sama. Dilemparkannya itu bareng-bareng. Tapi di sini diterjemahkan dibelenggu, ya, bisa diartikan dibelenggu atau bersama-sama. Da'au hunalika thubura, mereka mengharapkan kehancuran, kebinasaan. Udah mati aja, ternyata nggak bisa mati. Terus malaikat malah ngeledek mereka. La tad'ul yauma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Kamu jangan mengharapkan binasa sekali. Ya udah mengharapkan binasa berkali-kali itu. Ya, jadi itu ledekan bagi malaikat. Terus tadi saya mengatakan bahwa neraka itu tempatnya dekat dengan orang-orang calon penghuninya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu di sektor kiri. Di sektor kiri itu dekat dengan neraka, dan neraka itu apinya sa'ir, lidah apinya itu tinggi. Digambarkan di sini ketinggian itu seperti api itu mau mengintai siapa calon penghuni saya. Jadi misalnya di sini ini daerahnya api, terus calon penghuninya ada di sana. Nah, saya misalnya apinya, lalu saya terus ke atas itu api kan lidahnya kan naik kan, mengintai mana calon penghuniku. Idza ra'athum min makanin ba'id, ketika orang-orang di padang mahsyar melihat neraka itu dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudha wa zafira, mereka mendengar gemuruhnya api dan geramnya api. Jadi api itu kalau makin besar kan suaranya gemuruh. Nah, saya mengatakan di sini ada kata jauh, tapi saya mengatakan dekat. Dekatnya apa? Idza ra'athum, ketika api melihat mereka. Nah, kalau api bisa melihat, atau artinya apinya itu bisa kelihatan dari jauh, ya kalau masih bisa kelihatan itu kan berarti dekat. Mim makanin ba'id, untuk menunjukkan bahwa sebelum mereka masuk ke neraka pada waktu di padang mahsyar, mereka mendengar juga gemuruhnya api neraka. Gemuruh itu kalau meraung-raung seperti harimau yang akan menerkam, itu taghayyudha, ya, meraung-raung. Zafira itu suara gemuruhnya api juga, ya. Kalau taghayyudhan itu tekanannya di kemarahan, ya, seperti marah. Zafir itu gemuruh disertai dengan kemarahan. Bagaimana kalau sudah di neraka bersabar-sabar? Ya, kita udah nasib seperti ini, sabar aja lah. Kalau di dunia kalau sabar kan dapat pahala besar. Di sana di neraka dapat pahala nggak? Dapat keringanan nggak? Enggak. Islauha, silakan masuk, menceburlah di neraka itu. Fasbiru aula tasbiru, silakan kamu sabar atau tidak sabar, sawaun alaikum, sama bagi kamu, mau sabar mau tidak sama. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian dibalas itu hanya karena perilaku kalian sendiri. Nah, pesan yang perlu kita pegang di sini adalah kita mesti menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita itu terlanjur masuk neraka, karena di sana itu kalau kita minta keringanan tidak akan dikasih.
Kalau di sini masih ada gerasi, ada apa abolisi dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Fa'iyasbiru fadnaru mathwallahum. Kalau toh mereka itu sabar, ya tetap aja tempat tinggal mereka itu di neraka. Wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka minta keringanan dengan alasan itu tidak akan diterima. Nggak bisa. Tuhan, kan saya itu dulu kan terpaksa, kan dipaksa oleh atasan saya. Dipaksa oleh atasan. Korupsi itu banyak yang diperintah oleh atasan. Ya, seringkali korupsi itu diperintah oleh atasan. Ya, ada misalnya, kamu mau nggak aku angkat jadi direktur? Terus, wah saya nggak punya duit pak. Ya saya punya teman yang ditawari jadi, asalnya posisinya itu general manager, ditawari untuk jadi direktur. Waktu itu hanya 6 miliar, kamu ngasih 6 miliar. Terus, wah saya nggak punya duit pak. Wah gampang, kamu bilang mau aja, nanti duitnya datang sendiri. Datang sendiri. Nggak mau, nah, karena nanti begitu dia jadi direktur, nanti dia harus memberi kesempatan orang-orang yang sponsor tadi untuk mendapatkan proyek. Nah itu kan seperti ya dikasih kesempatan naik jabatan, tapi diperintahkan untuk melakukan korupsi. Loh, saya terpaksa. Kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak setor, nanti saya dibuka kasus saya, masuk penjara. Ya salahmu sendiri punya kasus, gitu kan. Jadi alasan-alasan apapun tidak akan diterima di sana. Oleh karena itu, udahlah kita hati-hati aja dalam berperilaku, ikuti bimbingan Allah, kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat.